Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, kalau membawa pelita atau lilin ini, saya teringat sabda Yesus. Api yang meredup tidak akan dipadamkannya. Buluh yang terkulai tidak akan diputuskannya. Saudara-saudari, tentu saja konteksnya adalah supaya cahaya ini tetap hidup, supaya buluh tetap hidup dan berwarna hijau, supaya cahaya ini juga menerangi orang lain karena perjuangannya untuk besar, walaupun pernah redup, pernah mau mati, tetapi kemudian ditahannya, diberikan semangat supaya akhirnya menjadi nyala kembali dan lebih besar nyalanya. Dan ini tentu saja yang dikatakan oleh Yesus. Tujuan dia hadir ke dunia tidak akan mematikan sumbu yang berkedip-kedip, tidak akan memutuskan buluh yang terkulai, tetapi membuat semuanya hidup kembali, semangat kembali orang-orang yang letih lesu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus ternyata menghadapi orang-orang Farisi yang bersekongkol untuk membunuh dia. Maka kemudian Yesus mengetahui hal itu, dia meninggalkan mereka, pergi ke desa-desa, ke kampung-kampung lain, dan di sana dia menyembuhkan penyakit orang-orang. Banyak orang mengikuti dia, dan kemudian dia merasakan bahwa di situ dia berguna. Dikatakan di situ dia menyembuhkan mereka semua. Tetapi dengan keras Yesus melarang untuk memberitahukan siapa dia, supaya genaplah sabda yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah itu, hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Rohku akan kucurahkan atas dia, dan ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tidak akan membantah dan tidak akan berteriak. Suaranya tidak terdengar di jalan-jalan, tetapi buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadi hukum itu menang. Kepadanya semua bangsa akan berharap. Saudara-saudari yang terkasih, kembali lagi lilin sebagai cahaya sumbu yang berkedip-kedip mau mati, tetapi tidak akan dipadamkannya. Itu perumpamaan bahwa memang Yesus oleh Nabi Yesaya sudah diramalkan. Dialah yang dicurai oleh roh Yahweh, roh Allah itu, untuk membawa penyembuhan di mana-mana, untuk membawa kehidupan lagi terhadap buluh yang terkulai, supaya menjadi mekar kembali. Juga untuk sumbu yang berkedip-kedip mau mati menjadi menyala dan terangnya berguna bagi orang lain kembali. Dan itulah roh yang dicurahkan kepada Yesus. Maka saudara-saudari yang terkasih, saya teringat akan satu teman saya. Dia orang yang sudah dalam kehidupannya seakan-akan hilang. Dia merasa karena kena narkoba, semuanya habis karena dia sudah dicap di mana-mana, tidak bisa apa-apa lagi. Bahkan pekerjaan-pekerjaan biasanya menolak mereka kalau sudah mantan orang yang kecanduan narkoba. Maka ternyata pelan-pelan dia mulai bangkit lagi. Setelah kecanduan itu, dia dirawat, kemudian dia merasakan perawat-perawat
yang selalu memperhatikan dia, yang selalu mencoba menjagai dia, yang selalu mengajak dia untuk berani berhenti sebagai pengguna narkoba itu. Lalu dia setelah merasa diri kuat, sudah lama tidak memakai narkoba lagi, dia kemudian menjadi tim kesehatan atau tim sosial kemasyarakatan di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Jakarta. Dia masuk ke kampung-kampung, memberikan penerangan-penerangan, penyuluhan-penyuluhan bagaimana bahayanya narkoba, zat adiktif itu. Maka kemudian dia dari bulu yang hampir patah, tidak diputuskan oleh Tuhan, tetapi dipupuk dan akhirnya tegak menjadi hijau lagi. Dia yang tadinya sumbu yang berkedip-kedip, tetapi kemudian tidak ditiup mati sumbu itu, tetapi akhirnya bersinar pelan-pelan. Dan rupanya sinar itu tidak hanya untuk diri sendiri, bahwa dia lepas dari sebagai pengguna untuk zat-zat adiktif itu, tetapi tidak berhenti di situ. Dia aktif mewartakan bahwa zat adiktif ini berbahaya untuk kaum muda. Jangan sekali-kali mencoba-coba, karena yang sudah terlanjur ketagihan susah untuk keluarnya dan masa depannya menjadi tidak cerah. Maka dia menjadi saksi hidup dari apa yang diwartakannya tentang bahaya zat adiktif itu sendiri. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita pun dicurai roh yang menurut Nabi Yesaya, roh yang menyembuhkan, yang mengangkat kembali buluh yang terkulai, yang mengangkat kembali sumbu yang hampir padam. Semoga waduh serak. Maaf, tidak saya edit. Semoga kita juga merasakan dicurai roh yang sama yang diwartakan Nabi Yesaya itu, yaitu menjadi orang yang dicurai roh untuk menghidupkan lagi semangat bagi orang-orang yang putus asa, untuk menyembuhkan luka-luka bagi orang-orang yang merasa mati rasa, sehingga akhirnya tidak punya pengharapan dan kegembiraan lagi. Salam kabir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.